Saya belum pernah menemukan bahwasanya konten yang seperti ini, misalkan saya ngomong, saya rekam di kamera, dari kamera saya sendiri, saya upload, terus nantinya gagal monetisasi. Saya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku Zaza Entertainment, channelnya para YouTuber pemula. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau membahas tentang jenis ide konten yang 99% ditolak monetisasi oleh YouTube. Konten apa sajakah itu? Yuk simak video saya sampai habis. Oke teman-teman, yang pertama adalah konten short motivasi. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi ya dengan yang namanya konten short motivasi, itu yang hanya menampilkan template, tulisan, sama biasanya ada logo sang motivator atau ustadz atau dan yang lain-lain. Itu namanya konten motivasi. Nah, kenapa ini ditolak monetisasi? Yang menyebabkan ditolak bukan karena kata-kata motivasinya ya teman-teman, tapi karena konten ini dibuat dengan template yang sama dan hanya menampilkan wajah atau tokoh-tokoh dan cuman menambahi kata-kata saja, nggak ada ubahan apapun. Jadi ini termasuk konten yang dianggap konten berulang oleh YouTube. Dan pernyataan saya sudah dijelaskan juga sama YouTube ya, diperkuat sama YouTube ya. Jadi di YouTube itu sudah dijelaskan contoh konten yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk monetisasi adalah salah satunya diproduksi secara massal atau konten yang menggunakan template yang sama di beberapa video. Jadi jenis-jenis model konten short motivasi itu memang hanya mengandalkan template ya teman-teman, mengandalkan template yang sama. Biasanya itu dibuat di Canva ya. Itu termasuk jenis konten yang berulang. Jadi teman-teman kalau ingin membuat konten ya, kalau membuat konten jenis-jenis model itu motivasi, lebih baik dibatalkan saja karena teman-teman akan rugi semuanya, rugi waktu, rugi tenaga, pikiran di konten. Tahu ujung-ujungnya 99% kalau kata saya itu tidak bisa dimonetisasi. Kalian akan rugi semuanya ya, rugi semuanya, dan kalian pasti akan merasa kecewa, khususnya untuk yang pemula. Sekilas konten seperti ini memang menurut saya itu sangat mudah sekali itu dibuat karena hanya mengandalkan template di aplikasi Canva itu ya. Tapi ya itu resikonya teman-teman, juga mudah sekali untuk ditolak monetisasi teman-teman. Jadi ya buat apa kita meskipun kita membuatnya itu mudah, tapi kalau ujung-ujungnya ditolak monetisasi ya kita hindari saja. Terkecuali memang teman-teman tujuannya nggak butuh nanti didaftarkan monetisasi atau teman-teman ingin penghasilan dari YouTube, ya terserah teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin berpenghasilan dari YouTube, bisa dimonetisasi, dan itu teman-teman harapkan lolos monetisasi, ya hindari konten yang seperti ini. Terus yang kedua, jenis konten yang 99% ditolak monetisasi adalah konten short ceramah ustadz ya. Jadi teman-teman sudah banyak sekali ya melihat konten-konten short yang semacam itu. Jadi cuma menampilkan gambar ustadz ceramah itu tidak bisa teman-teman ya, itu tidak bisa, itu ditolak monetisasi. Apalagi audionya itu asli punya milik channel-channel yang besar, itu pasti ditolak. Karena gini teman-teman, walaupun background yang kita gunakan itu hasil dari jebritan teman-teman semua ya, tapi jika menggunakan audio dari orang lain ya, orang lain, apalagi channel yang sudah besar, misalkan audionya dari misal ya Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad ya, itu saya pastikan 100% bukan 99 lagi, itu ditolak monetisasi teman-teman. Karena audio ustadz-ustadz yang sudah besar itu ya, yang sudah mempunyai channel besar, itu dilindungi hak cipta teman-teman, itu pasti. Dan konten seperti ini jelas masuk konten berulang, dan di sini sudah
dipertegas lagi sama YouTube. Jadi di aturan YouTube juga dijelaskan ya, tergolong konten yang berulang ya, ini masuk kategori konten yang didownload atau disalin dari sumber online orang lain tanpa modifikasi substansif ya. Jadi substansif itu maksudnya ubahan ya teman-teman, banyak-banyak perubahan seperti itu. Jadi maksudnya substansif itu adalah ya itu tadi perubahan ya, perubahan. Jadi seberapa banyak teman-teman memodifikasi video-video itu dan menambah suara asli teman-teman atau bisa menambahkan wajah teman-teman, itu mungkin masih bisa dimonetisasi. Tapi kalau jenis-jenis yang konten seperti ini ya mirip-mirip yang tadi, yang pertama tadi konten short motivasi. Ini kan cuman ini menampilkan audio ya, audio seseorang, audio ustadz atau yang lain. Tapi kalau ini masih tergolong konten berulang ya teman-teman. Yang selanjutnya ya, konten orang lain tanpa menambah suara apapun, hanya menambah kalimat saja. Ini juga tergolong konten berulang teman-teman. Contohnya seperti video-video pendek, misalkan ada video kucing ya, video kucing, terus hanya dikasih kata-kata saja ya, dikasih kata saja tanpa ada ubahan apapun, itu masih tergolong konten berulang ya. Jadi kenapa konten sejenis ini bisa ditolak monetisasi, karena tidak ada perubahan apapun dari video tersebut atau tidak ada perubahan yang signifikan teman-teman. Walaupun kita sudah merubah video hanya dengan menambah kata-kata saja. Jadi di dalam video itu, video orang lain diupload cuma ditambah kata-kata, itu tetap saja tergolong konten berulang teman-teman ya. Jadi konten yang digunakan ulang jadi seperti itu masuk konten yang digunakan ulang. Dan ini juga dipertegas di dalam aturan YouTube ya. Jadi di aturan YouTube juga sudah jelas ya, bahwa contoh lain konten yang dianggap tidak memenuhi syarat monetisasi itu adalah konten jenis tergolong konten yang didownload atau disalin dari sumber online lain tanpa modifikasi substansif. Jadi ini pelanggarannya sama dengan yang kedua tadi teman-teman. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi misalkan teman-teman pernah melihat ya video orang lain, entah itu mencomot dari video YouTube atau Facebook atau TikTok ya, teman-teman langsung upload saja di channel teman-teman tanpa merubah apapun, cuma dikasih kata-kata ya, kasih kata-kata ya sesuka teman-teman saja ya, itu tergolong konten yang digunakan ulang ya. Jadi mirip-mirip sama yang tadi, yang kedua tadi. Jadi intinya harus ada perubahan yang signifikan ya teman-teman. Terus solusinya apa? Ya kalau menurut saya pribadi solusinya ya teman-teman harus memiliki atau teman-teman membuat video yang original teman-teman. Video yang original, video yang memang benar-benar teman bikin sendiri, entah itu dari HP atau kamera, terserah teman-teman, sesuai kemampuan teman-teman. Yang jelas itu kalau menurut saya ya, menampilkan wajah, muka, terus misalkan kita mau syuting di area pemandangan ya kita tampilkan saja. Misalkan kita buat video vlog atau apa, ya kita bersuara, kita tampilkan wajah, itu menurut saya ya, dan bisa dibuktikan, bisa dipastikan itu sangat aman dan dipastikan original ya. Meskipun teman-teman meniru, bukan meniru tapi mereferensi dari ide orang lain, terus teman-teman jadikan video, itu enggak apa-apa. Itu tergolong konten yang original ya. Jadi YouTube tuh suka sekali dengan konten-konten yang seperti itu. Karena di sini YouTube itu memang butuh konten yang sangat original sekali teman-teman. Apalagi konten yang menampilkan wajah seperti ini, kita ngomong di depan kamera, kita upload, ya itu memang yang diharapkan YouTube ya teman-teman. Jadi saya belum pernah menemukan bahwasanya konten yang seperti ini, misalkan saya ngomong, saya rekam di kamera, dari kamera saya sendiri, saya upload,
terus nantinya gagal monetisasi saya belum pernah menemukan sama sekali. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silakan komen di bawah ya teman-teman. Oke teman-teman semua, sekian dulu dari saya. Jadi itulah tadi beberapa jenis ide konten yang 99% ditolak monetisasi oleh YouTube ya. Jadi itu tadi. Oke, semoga video ini berguna, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya YouTuber pemula. Tetap semangat mengonten di YouTube. Semoga kalian sukses semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.